three, four. Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya akan merangkum berita-berita Arsenal sama sepekan terakhir, dengan harapan teman-teman bisa selalu update ya dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari sumber berita yang kesana kemari. Kita ada beberapa berita menarik, termasuk juga beberapa rumor transfer. Dan seperti biasa, untuk sumber-sumber berita, teman-teman bisa lihat di deskripsi video dan di sebelah sini ya, akan ada chapters. Jadi teman-teman bisa klik untuk langsung melompat ke berita yang teman-teman ingin lihat tanpa harus berurutan gitu ya, yang mau didengar beritanya. Ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Tidak berlama-lama, kita akan mulai ya berita sepekan Arsenal kita. Seperti biasa, kita akan memulai dari hasil pertandingan ya. Pekan yang buruk bagi fans Arsenal ya. Kita sudah mulai puasa duluan ya. Jadi di akhir pekan minggu lalu kita kalah 0-1 dari West Ham ya, dan Marswis Kelly kena kartu merah lagi ya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk lini serang Arsenal ini memang dalam kondisi berkekurangan ya. Ya, diawali dari pertandingan melawan West Ham ini, counter attack yang luar biasa dari West Ham membuat mereka unggul 1-0 dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain, terutama dari lini serang ya. Permainan yang menurut saya pekan kemarin ini ya tidak terlalu bagus lah ya. Dan sepertinya ini mengakhiri asa kita untuk menjadi juara IPL. Jadi ya, ini menurut saya memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Eh, Tinggal apa ya, kalau menurut saya harapannya hanya tinggal kalau Liverpool itu mengalami apa ya, keambrukan yang katastrofik, dan menurut saya itu kemungkinannya amat sangat kecil gitu ya. Jadi ya, secara matematis memang masih memungkinkan, tapi ya tadi balik lagi, perlu kegagalan yang katastrofik dari sisi Liverpool untuk kita bisa mengejar. Jadi ya itulah ya. Untuk berita selanjutnya juga di tengah pekan ya, ini Arsenal sekali lagi tanpa gol di pertandingan melawan Nottingham Forest ya. Dan ini kali ini adalah lini serang Arsenal ya yang mengecewakan lini pertahanan. Ya, di pertandingan kemarin lini pertahanan kita berhasil melakukan beberapa penyelamatan yang luar biasa. Saliba salah satunya ya. Sempat salah back pass ya. Saliba itu sempat salah back pass, memberikan kesempatan luar biasa bagi pemain Forest, namun segera dia perbaiki dengan ya, dimana dia dengan cepat, Saliba ini dengan cepat lalu menutup serangan dari pemain tersebut ya, langsung di tackle, bolanya keluar. Ya, jadi lini pertahanan kita kemarin cukup solid, tapi ya sekali lagi lini serang tumpul gitu ya. Ini menunjukkan memang bahwa lini serang kita perlu satu apa ya, pemecahan masalah di lini serang ya. Jadi ini perlu satu pemikiran bagaimana untuk mengatasi masalah di lini serang kita yang ya, ini di dua pertandingan ini tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi ini menurut saya satu masalah yang harus diatasi gitu kan. Ya, kalau memang masih ingin mengejar Liverpool, walaupun tadi harapannya amat sangat tipis, tapi ya ini masalah yang harus diatasi sekarang gitu ya. Kita tidak bisa menunggu jendela transfer musim panas. Ya, musim ini ya musim ini ya harus diatasi musim ini. Bagaimana musim depan ya nanti dulu. Cuman ya musim ini adalah musim ini dan ini harus diatasi sekarang. Lini serang kita ini perlu segera ditemukan solusinya ya. Nah, dan kita lihatlah ya ini bagaimana
pertandingan masih kalau nggak salah nanti tengah pekan depan ya, kita akan ketemu PSV, lalu di akhir pekan akan ketemu Manchester United gitu. Nah ini menurut saya harus segera dicari pemikiran bagaimana Arsenal bermain dengan lini serang yang seadanya gitu ya. Next ya, kita masuk ke berita ini pemain kita ya, Ben White, di mana Thomas Tuchel ini sudah mengadakan dialog dengan Ben White tentang posisi dia di timnas gitu ya. Bukan beberapa lah, musim lalu lah ya. Ini kan Ben White sempat ada masalah di tim, sebenarnya bukan hanya dari musim lalu, dari semusim sebelumnya, jadi 2 musim yang lalu lah, di mana Ben White sempat pulang terlebih dahulu dari Piala Dunia, lalu ya dikabarkan ada masalah dengan staf timnas Inggris gitu ya. Dan lalu sempat mengatakan tidak ingin bermain lagi di timnas Inggris selama staf kepelatihan timnas Inggris itu masih sama. Nah, saat ini kan timnas Inggris sudah diganti ya, staf kepelatihannya dengan Thomas Tuchel yang menjadi kepala pelatih untuk timnas Inggris. Nah, di sini Thomas Tuchel mengadakan dialog dengan Ben White bagaimana untuk masa depan dia di timnas Inggris. Dari Arsenal sendiri juga sudah memberikan pernyataan bahwa Arsenal akan selalu mendukung Ben White apapun keputusannya gitu. Jadi dari Arsenal ya akan memberikan dukungan yang terbaik bagi Ben White, apakah dia masih mau bermain bagi timnas Inggris atau tidak gitu ya. Ya kita lihat nanti perkembangannya bagi timnas Inggris dan bagi Ben White. Ya bagi saya sih harapannya yang terbaik aja lah ya bagi Ben White, semoga karirnya juga bisa ya di timnas, walaupun bagaimanapun semoga bisa mendapatkan yang terbaik lah ya di Arsenal dan di timnas Inggris. Berita selanjutnya ini kita udah masuk ke apa ya, gosip transfer ya, dimana ini Liga Arab ya ini tertarik dengan Martinelli dan Trossard ya, jadi salah satu pemain ini, dan menurut saya kayaknya kita kemungkinan besar akan menjual salah satu ya, apakah Martinelli atau Trossard, tapi kemungkinan terbesar menurut saya adalah Trossard yang akan dijual. Kenapa? Karena Trossard ini tidak tidak mau memperpanjang kontrak. Jadi apa ya? Untuk negosiasi kontrak dengan Arsenal, Trossard ini sudah mengalami jalan buntu ya. Jadi Arsenal ingin memperpanjang kontrak Trossard ini dengan panjang kontrak 1 tahun. Jadi tambahan kontraknya ini 1 tahun, sedang Trossard ingin perpanjangan kontraknya ini 3 tahun gitu, dan ini sepertinya tidak ketemu titik temu gitu ya. Jadi kalau dari saya sih kemungkinan kalau secara harga mungkin Martinelli yang bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan Trossard, tapi dengan masalah kontrak yang ada dengan Trossard, menurut saya kayaknya sih yang akan dijual Trossard gitu kan. Jadi ini pun kedua pemain ini juga bukan pemain yang sama ya secara profil permainan. Jadi eh, saya rasa kita tetap perlu akan mencari penyerang sayap kiri ke depannya, apapun itu. eh, Ya kita lihatlah lagi bagaimana. Cuman kalau dari saya sih kayaknya yang akan dijual Trossard gitu ya, karena tadi sekali lagi masalah negosiasi kontrak yang belum beres. Kalau Martinelli menurut saya kayaknya sampai saat ini Arteta belum ketemu upgrade-nya Martinelli yang cocok gitu loh, yang apa ya, yang sesuai dengan profil yang dia mau gitu. Apa sih yang selalu bisa track back dengan cepat gitu loh. Nah ini yang menurut saya mungkin kalau kita akan ada upgrade pemain di sayap kiri, ini adalah uh, orang yang bisa seperti Martinelli tapi lebih mematikan gitu kan secara serangan. Mungkin juga kita akan mencari ya pelapis yang mungkin profilnya yang akan sama dengan Trossard ya, yang lebih teknikal gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya combo Martinelli dan Trossard di sebelah kiri menurut saya ini combo yang sangat sangat mematikan ya. Antara Trossard dulu atau Martinelli yang turun sebagai starter duluan gitu ya, pada saat half time menit 60 dilakukan pergantian ini,
biasanya selalu terjadi perubahan perubahan atmosfer gitu, sehingga bisa lalu mencetak gol atau membuka peluang gitu. Nah ini ya, jadi menurut saya sih kalau walau siapapun yang diganti harus diganti dengan pemain yang punya profil yang mirip, karena menurut saya ini kombinasi keduanya ini, walaupun kombinasinya bukan bermain bersamaan ya, maksud saya kombinasi untuk pertukaran pemain, jadi untuk pergantian pemain di babak kedua ini menurut saya combo yang luar biasa lah antara Martinelli dan Trossard. Siapapun yang menjadi starter akan membuat capek pemain pertahanan sayap kanan mereka ya, jadi kan sayap kiri kita ketemu dengan pertahanan sayap kanan lawan, jadi pasti akan membuat capek pertahanan sayap kanan lawan, lalu diganti. Nah ini terjadi pergantian pola penyerangan. Nah ini mereka pertahanan yang sudah capek ini akan kebingungan gitu ya. Nah ini jadi menurut saya combo Martinelli Trossard ini ya. Ya kita lihatlah nanti perkembangannya, yang pasti menurut saya salah satu kemungkinan besar akan dijual. Dari teman-teman siapa yang mau dijual boleh tulis di kolom komentar ya. Next kita juga ini ada rumor transfer lagi ini untuk Joshua Kimmich ya, yang kabarnya ini dari Bayern Munchen sudah menarik penawaran perpanjangan kontraknya ya untuk Kimmich. Jadi Munchen ini menawarkan perpanjangan kontrak bagi Joshua Kimmich yang kontraknya akan habis akhir musim ini ya. Jadi Joshua Kimmich akhir musim ini kontraknya habis, jadi kalau tidak diperpanjang dia akan keluar sebagai pemain free transfer dari Munchen ya. Kabarnya sih Munchen ini alasan menarik tawaran kontrak ini karena terlalu lama ya Kimmich ini untuk mengambil keputusan. Jadi karena terlalu lama akhirnya dari Munchen memutuskan untuk menarik penawaran kontraknya, dan jadi kemungkinan besar Kimmich ini di akhir musim ini akan keluar dari Munchen sebagai pemain free transfer. Arsenal saat ini sedang memantau keadaan. Masalah utama ini adalah dari gaji ya. Jadi kalau saya lihat gajinya Kimmich ini 375.000 euro per pekan. Jadi ini gaji yang luar biasa besar. Tapi apakah dengan lalu tidak ada transfer fee, apakah ini membuat Kimmich menjadi menarik gitu kan? Yang pasti kita untuk defensive midfield musim depan kita akan kehilangan Thomas Partey dan Jorginho. Jadi kita akan kehilangan Jorginho dan Thomas Partey, yang keduanya juga akan kehabisan kontrak ya di akhir musim depan. Di akhir musim ini. Yang pasti Jorginho mah sudah pasti tidak akan diperpanjang. Kalau Thomas Partey walaupun bermain cukup bagus musim ini, tapi rekor cederanya ini yang membuat khawatir Arsenal. Jadi kemungkinan besar juga tidak akan diperpanjang. Apakah kita perlu pemain dengan pengalaman seperti Kimmich? Ya, ini kalau buat saya pribadi ya, saya kayaknya lebih condong daripada kita merekrut Kimmich, apa nggak lebih mending kita perpanjang kontraknya Thomas Partey aja ya. Kenapa? Karena menurut saya secara gaji kayaknya akan lebih bagus, dan Thomas Partey mainnya juga kalau dari saya ya nggak kalah sih ya sama Kimmich, tapi ya kita lihat mungkin Kimmich punya lebih banyak pengalaman, who knows gitu ya. Pertimbangannya menurut saya sih kayaknya lebih dari masalah cederanya Thomas Partey. Tapi musim ini dia menunjukkan bahwa dia bisa bermain secara fit ya selama satu musim. Dan kalau kita juga akan mendatangkan Zubimendi musim depan, saya rasa ini bisa menjadi rotasi yang bagus lah antara Partey dan Zubimendi. Tapi ya sekali lagi kita lihat bagaimana nanti perkembangan dari pemikiran dari staff manajemen Arsenal ya. Kita lihat perkembangannya nanti di akhir musim ini ya. Oke, next ya ini sehubungan dengan transfer juga ya. Ini jadi dari David Ornstein ini mengabarkan bahwa Arsenal ini sudah sudah punya deadline ya, tenggat waktu ini untuk perekrutan
sporting director ya. Jadi untuk sporting director ini director of football DOF ya. Sudah diputuskan bahwa Maret ini akan menjadi tenggat akhir untuk perekrutan DOF. Saat ini dari David Ornstein ada 5 nama ya. Ya ada 5 nama yang dipertimbangkan untuk menjadi Director of Football, yang kabarnya akan dilakukan wawancara dulu sebelum keputusan akhir. Ini adalah Jason Eito, ya ini jadi adalah DOF interim kita saat ini, wakil dari Edu, kepala scouting kita ya. Jadi kalau ini dikasih kesempatan juga ya Jason Eito ini untuk bisa mempermanenkan posisinya. Lalu Dan Ashworth ya, mantan DOF Newcastle dan Manchester United, yang menurut saya ini masalahnya sih ya ada di struktur organisasi ya Manchester United yang tidak mendukung. Tapi ya saya sebenarnya juga agak kurang syrek sih sama dengan dengan Dan Ashworth. Lalu ada Andrea Berta, ini saya kurang tahu sih kalau Andrea Berta ini dari mana. Roberto Olabe ini kemarin saya juga udah sempet lakukan video laporan scout ya untuk Roberto Olabe. Lalu Thiago Scuro ini juga dari Roberto Olabe ini dari Real Sociedad ya, dan Thiago Scuro ini dari Monaco ya. Jadi ini nama-nama besar sebenarnya yang sedang dipertimbangkan. Kalau saya pribadi, saya kayaknya lebih cocok dengan Roberto Olabe ya dari semua nama-nama ini. Tapi ya kita lihat saja nanti dari Arsenal bagaimana, dan kalau bisa direkrut Maret ini berarti sudah bisa mulai kerja dan mempersiapkan diri untuk jendela transfer musim panas besok. Jadi ini sepertinya Arsenal memang ingin segera merekrut Director of Football yang akan bisa segera bekerja untuk mempersiapkan jendela transfer musim panas. Seperti kita tahu kalau jendela transfer itu kerjanya Director of Football ini bukan hanya di jendela transfernya ya. Jadi justru beberapa bulan sebelum jendela transfer itu dimulai, mereka sebenarnya sudah mulai bekerja gitu ya. Jadi ya kita lihat bagaimana perkembangannya, tapi yang pasti ini menurut saya berita yang cukup bagus kalau Arsenal sudah mempersiapkan untuk Director of Football-nya sejak sekarang gitu ya, dan semoga kita bisa segera menemukan Director of Football yang terbaik gitu ya. Ya itu aja sih berita-berita Arsenal kita pekan ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Sekali lagi saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru hadir di sini boleh yuk di subscribe ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.